Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Dayani dengan NIM 2111149 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Belajar 4, yakni masa perkembangan aktualisasi agama pada remaja, dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Miska Zulfa. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu remaja. Istilah remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja merupakan masa perkembangan menuju kematangan jasmani, seksualitas, pikiran, dan emosional. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Selanjutnya yaitu masa remaja dan perkembangan jiwa agama. Untuk masa yang pertama yaitu masa pra-remaja. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja. Sehingga seringkali masa ini juga disebut masa negatif. Berbagai gejala yang bisa dianggap gejala negatif pada masa mereka ialah antara lain tidak tenang, kurang suka bekerja, dan kurang suka bergerak. Untuk masa yang kedua yaitu masa remaja. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat, sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan kepercayaan agama yang telah tumbuh pada umur sebelumnya mungkin pula mengalami kegoncangan. Untuk masa yang ketiga yaitu masa remaja akhir. Pada masa ini, setelah si remaja dapat menentukan sistem nilai yang diikutinya, dia dapat menentukan pendirian hidupnya. Pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhilah tugas-tugas perkembangan masa remaja. Adapun ciri-ciri kesadaran beragama yang menonjol pada masa remaja, yaitu untuk ciri yang pertama yaitu pengalaman ketuhanannya semakin bersifat individual. Maksudnya yaitu remaja semakin mengenal dirinya, ia menemukan dirinya bukan hanya sekedar badan jasmaniah, tetapi merupakan suatu kehidupan psikologis rohaniah berupa pribadi. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu keimanannya semakin menuju realitas yang sebenarnya. Maksudnya terarahnya perhatian ke dunia dalam menimbulkan kecenderungan yang besar untuk merenungkan, mengkritik, dan menilai diri sendiri. Dengan berkembangnya kemampuan berpikir secara abstrak, si remaja mampu pula menerima dan memahami ajaran agama yang berhubungan dengan masalah gaib, abstrak, dan rohaniah. Untuk ciri yang ketiga yaitu peribadatan mulai disertai penghayatan yang tulus. Melalui kesadaran beragama dan pengalaman ketuhanan, akhirnya remaja akan menemukan Tuhannya, yang berarti menumbuhkan kepribadiannya. Ia pun akan menemukan prinsip dan norma pegangan hidup, hati nurani, serta makna dan tujuan hidupnya. Kesadaran beragamanya menjadi otonom, subjektif, dan mandiri, sehingga sikap dan tingkah lakunya merupakan pencerminan keadaan dunia di dalamnya. Selanjutnya yaitu perkembangan jiwa agama pada remaja. Perkembangan pada masa remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmaninya. Faktor yang pertama yaitu pertumbuhan pikiran dan mental. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Selain masalah agama, mereka pun sudah tertarik pada masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Untuk faktor yang kedua yaitu perkembangan perasaannya. Berbagai macam perasaan telah berkembang pada masa remaja, seperti perasaan sosial, etis, dan estetis yang mendorong remaja untuk menghayati berkehidupan yang terbiasa dalam lingkungannya. Untuk faktor yang ketiga yaitu pertimbangan sosial. Keagamaan pada remaja juga ditandai oleh
adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu, karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi. Maka remaja akan cenderung jiwanya untuk bersikap materialis atau bersikap hedonisme. Untuk faktor yang keempat yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral pada remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari perlindungan. Untuk faktor yang kelima yaitu ibadah. Remaja memandang tentang ibadah bermacam-macam. Pandangan tersebut antara lain, mereka ibadah karena mereka yakin Tuhan mendengar dan akan mengabulkan doa mereka. Ibadah dapat menolong mereka dan meredakan kesusahan yang mereka derita. Dan ibadah menyebabkan mereka menjadi senang sesudah menunaikan dan hati menjadi tenang. Selanjutnya yaitu sikap remaja dalam beragama. Untuk sikap pertama yaitu percaya ikut-ikutan. Untuk sikap yang kedua yaitu percaya dengan kesadaran. Untuk sikap yang ketiga yaitu percaya tetapi agak ragu-ragu. Untuk sikap yang keempat tidak percaya sama sekali atau cenderung pada ateis. Oke, mungkin hanya ini penjelasan singkat dari saya. Saya Fitri Dayani, pamit undur diri. Semoga apa yang saya sudah jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.